Oke guys, di sini gue akan kembali lagi menjadi konten kreator YouTube ya, dimana tahun 2019 saya pernah mencoba namun gagal, tapi saya yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi pada hari ini, malam ini juga saya akan buktikan bahwa dengan keseriusan dan konsistensi kita akan bisa mewujudkan apa yang kita impikan. Berulang kali saya gagal, tapi saya selalu ingat bahwasannya kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dimana saya mempunyai cita-cita dahulu kala untuk menjadi seorang guru, tapi langkah-langkah dari sekolah menengah atas harus saya kubur dalam-dalam, karena pada waktu itu saya mendapat kesempatan namun gagal memanfaatkannya dengan baik. Jadi dengan saya berusaha di tahun 2019 sama teman saya untuk merintis menjadi seorang YouTuber, ternyata hasilnya masih nol karena belum memiliki tema ataupun konten yang paten. Konten yang saya bikin masih sangat random dan kurang berfaedah menurut saya, karena hanya menuruti mencoba tampil di hadapan kamera dan melakukan percobaan bagaimana kemajuan teknologi yang datang. Di tahun 2025 akhir ini, saya memutuskan kembali untuk membuat konten YouTube, karena memang seharusnya lah ini yang harus saya lakukan. Saya tidak boleh terlena lagi, karena saya memang harus memilih salah satu di antara fokus untuk cita-cita atau hanya cinta-cinta. Karena berulang kali saya gagal, saya harus mengakui saya selalu terpecah belah antara mengejar cinta atau cita-cita. Tentunya di akhir tahun 2025 ini saya harus konsisten dan juga melawan rasa malas saya dalam melakukan konten YouTube yang seharusnya bisa memberikan motivasi juga bagi para Gen Z terutama ke depan, bahwa teknologi ini sudah berkembang cukup jauh. Kita tidak bisa pungkiri teknologi AI, kemudian 5 tahun yang akan datang robot, dunia robotik jelas sudah diucapkan beberapa kali oleh beberapa tokoh-tokoh besar yang ada di dunia. Bahkan mantan presiden ke-7 Presiden Joko Widodo waktu diundang di Bloomberg meyakini bahwa AI dan juga humanoid robotik akan berkembang sangat pesat. Jadi saya terus belajar untuk perkembangan teknologi, baik blockchain, coding, dan lain sebagainya. Saya juga dalam tahap belajar, hanya sedikit demi sedikit ya, melalui konten YouTube ini. Saya kembali di sini dengan motivasi yang sangat besar. Tentunya bukan hanya untuk diri saya pribadi, saya kembali di dunia konten kreator. Saya juga ingin memberikan yang terbaik pada keluarga saya sendiri dan juga teman-teman, saudara-saudara saya, untuk bisa memberikan manfaat yang lebih baik ke depan. Tentunya bukan hanya soal kekayaan, tapi saya juga ingin menjadi orang yang bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar saya. Jadi saya akan gunakan berapa uang nantinya ke depan, kalau saya terus konsisten, saya akan gunakan untuk hal-hal yang
bermanfaat. Karena tujuan terbesar saya bukan untuk menjadi orang kaya, tapi orang yang bisa bermanfaat bagi sesama manusia. Jadi intinya, kegagalan yang saya alami berapa tahun, dari tahun 2019 saya memulai dunia YouTube dengan gagal karena konten yang masih sangat random, konten yang masih acak-acakan, tidak ada tujuan yang jelas. Tapi saya yakin di akhir tahun 2025 ini saya memiliki arah yang jelas, tujuannya kemana, dan bukan hanya di YouTube, tentunya di platform media sosial yang sedang happening, TikTok, mungkin saya juga akan ikuti, karena kita harus melihat sentimen pasar yang ada di dunia sekarang ini. Jadi saat ini memang cukup berkembang sangat pesat, bahkan TikTok bisa mengalahkan YouTube, tidak bisa dipungkiri. Jadi saya harus pintar-pintar nantinya untuk membagi beberapa konten yang akan saya bagikan ke depan. Tentunya dari kegagalan yang tadi kita bisa belajar bahwasannya kita harus bisa pandai-pandai untuk melawan rasa malas dari kita, dan tentunya konsisten juga dibutuhkan. Di tahun sebelumnya, tahun 2024, saya juga sudah mencoba untuk menjadi seorang TikTok atau TikTokers, namun gagal lagi-lagi karena saya kurang konsisten. Jadi semuanya terhenti, terhambat, tidak menghasilkan suatu apapun. Mulai detik ini saya akan pastikan, dan seterusnya saya harus bisa konsisten untuk ke depan, untuk mewujudkan cita-cita abadi yang sangat bermanfaat nantinya untuk seluruh manusia, dan saya akan manusiakan sama umat manusia. Saya ingat bahwasannya perkataan tanpa aksi adalah omongan belaka. Jadi saya sudah punya perkataan-perkataan yang sangat-sangat bisa membantu semua untuk melawan kegagalan ini. Mungkin saya sudah 2 atau lebih dari 5 kali gagal, tapi saya yakin bahwasannya kegagalan yang keberapakah nanti yang akan membuat mental saya kuat dan bangkit lebih baik ke depan. Tentu ini akan menjadi tonggak bagi saya untuk memulai dunia konten kreator lagi ke depan. Pesannya 5 tahun yang akan datang, perkembangan dunia teknologi akan berkembang lebih cepat. Saya percaya itu karena banyak ilmuwan di sana sudah meyakini bahwa perkembangan teknologi atau yang saya sebutkan tadi, humanoid robot, itu akan berkembang cukup pesat. Jadi buat para Gen Z, terus belajar, dan saya sendiri juga terus mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Mari kita belajar bersama-sama, hadapi rasa malas, terus lakukan secara konsisten untuk menghalau atau jangan sampai kita mengalami kegagalan yang akan kita terima nantinya kalau kita tidak konsisten ke depannya. Oke, di sini saya rasa sudah cukup waktu saya berbagi. Ini adalah awal dari saya untuk kembali, dan saya berharap dukungan dari rekan-rekan semua mampu menambah motivasi atau semangat bagi saya untuk terus berkarya ke depan demi tujuan yang mulia, demi tujuan yang abadi,
untuk manusiakan sama manusia yang ada di seluruh dunia. Jadi intinya, sebelum saya tutup, saya juga ingin mengucapkan rasa bela sungkawa terhadap korban banjir bandang yang ada di Pulau Sumatera. Tentunya saya turut berduka bahwa memang ada sedikit kelalaian dalam mengelola lingkungan alam yang ada di Indonesia. Semoga hal ini tidak akan terjadi dan kita harus sama-sama memperbaiki. Jangan salah menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tentunya itu semua harus kita akhiri dengan rasa solidaritas dan kebersamaan yang sama. Kiranya itu kita akan lanjut di episode-episode yang akan datang. Mungkin 2 minggu lagi atau 1 bulan yang akan datang. Terima kasih. Sampai jumpa.